Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Kita sedang membahas kiat mengobati hati yang sakit. Yang pertama sudah kita terangkan, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Baik dengan cara pertama tentu saja mengimaninya. Kedua mempelajarinya atau memahaminya. Ketiga membacanya. Kemudian yang keempat, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan yang tidak kalah penting adalah menghafalkannya. Semuanya itu akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati. Itu sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya. Sekarang kiat yang kedua. Agar hati kita sehat, obati dengan obat yang kedua, yaitu zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, I'lam aslahallahu qalbak bi anna lidzikrillahi atharan jalilah alal qalbi. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah memperbaiki hatimu, bahwa zikrullah memiliki dampak yang agung bagi hati. Minha, di antara dampak tersebut adalah syifaul qalb, terobatinya hati. Kenapa? Karena li'anna zikrallahi ta'ala dawa'ul qalbi wal ghaflatu maraduhu fal qulubu maridatun wa shifa'uha fi zikrillahi ta'ala. Karena zikrullah adalah obat bagi hati. Sedangkan lalai adalah penyakit. Maka apabila hati terjangkiti penyakit, obatnya adalah zikrullah ta'ala. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengutip sebaik syair, "Idza maridna tadawayna bidzikrikum fanatsuqa dzikr ahyanan fanantakis." Kalau kami sakit, maka kami berobat dengan cara mengingatmu. Ketika kami meninggalkan zikir, hati pun kembali sakit. Ini fungsi atau dampak zikir yang pertama, mengobati hati yang sakit. Kedua, dampak dari zikrullah adalah jala'ul qalb, kinclongnya hati, atau beningnya hati, atau bersihnya hati. Kenapa demikian? Li'anna zikrullah yurithu jala'al qalbi min sodaihi. Karena zikrullah itu menghasilkan kebersihan hati dari kotoran-kotoran. Tak diragukan lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba annal qalba yasda'u kama yasda'un nuhas wal fiddah wa ghairuhuma. Hati itu suka berkarat, seperti berkaratnya tembaga atau perak ataupun logam-logam yang lainnya.
Dan cara untuk membersihkan karat-karat tersebut adalah dengan berzikrullah. Maka apabila zikrullah sering dilakukan, ibarat logam yang sudah terkena dengan karat, dibersihkan, semakin sering semakin bersih, lama-lama akan bening seperti cermin, bahkan bisa dipakai untuk bercermin. Ketika berhenti berzikir, maka karat itu muncul kembali. Dan bila dibiarkan lama tak dibersihkan, lambat laun seluruh permukaan logam akan tertutupi oleh karat. Apabila sudah berkarat seluruhnya, tak bisa lagi dipakai untuk bercermin. Penampakannya juga buruk dan tidak enak dipandang dan melahirkan berbagai macam kemudaratan. Adapun berkaratnya hati itu karena dua hal. Pertama, bil ghaflah, karena kelalaian. Yang kedua, bil dzunub, karena dosa-dosa. Wa jala'uhu bisyai'ain, cara membersihkan hati yang berkarat dengan dua sebab tadi, dibersihkannya juga dengan dua cara. Pertama, zikir. Ini menghilangkan karat karena ghaflah, ghaflah itu lalai. Yang kedua, taubat dan istighfar. Ini membersihkan dari karat yang lahir akibat dosa-dosa. Inilah dampak kedua dari zikrullah terhadap hati. Dampak pertama mengobati hati. Yang kedua mengkinclongkan atau membersihkan, membeningkan hati. Dampak yang ketiga dari zikrullah adalah hayatul qalbi. Hidupnya hati. Hidup secara sehat. Sebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala membagi jenis hati kepada tiga macam. Pertama adalah hati yang hidup secara sehat. Yang kedua, hidup tapi berpenyakit. Dan yang ketiga, yang mati. Hati yang mati itulah hati-hati orang-orang kafir, hati orang musyrik. Kedua, hati yang sakit, hidup tapi sakit, itulah hati orang-orang mukmin ahli maksiat. Ahli bid'ah. Bid'ah dan maksiatnya merupakan penyakit yang menggerogoti hatinya. Tidak mati, hidup, tetapi terjangkiti oleh penyakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia selalu cenderung kepada dosa dan maksiat, serta sangat-sangat berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Nah, hati yang terbaik, inilah yang disebut dengan hati yang hidup secara sehat. Kalau hati itu hidup secara sehat, kecenderungannya kepada ibadah dan amal soleh. Dan amat sangat anti terhadap dosa yang bisa memperlemah, merusak kesehatan hatinya. Ibarat orang yang badannya sehat, menerapkan pola hidup dan pola makan yang sehat, orang itu seperti para atlet umpamanya sangat menjaga kondisi tubuhnya. Tidak boleh ada lemak. Ada lemak nanti menurunkan staminanya. Ketika dipakai lomba, dipakai pertandingan, itu akan menghambat. Nafasnya akan pendek, staminanya akan menurun,
berat badannya naik kemudian membebani gerakannya, itu kan gitu. Untuk menghindarkan hal itu dihindarkanlah beberapa jenis makanan dan beberapa aktivitas yang bisa merusak kesehatannya. Makanan yang dihindari adalah keburukan. Bahasa kitanya gorengan. Bala-bala, comro, cireng, cilok, cibai, Cina, apalagi banyak yang terbuat dari aci. Atau yang berlemak, atau yang berkolesterol tinggi, atau yang sejenis yang bisa merusak. Gula juga dihindari. Karena gula, ya itu yang bikin gemuk. Itu yang menumpuk kalori. Demikian juga pola hidup dan kegiatan yang merusak. Begadang umpamanya ya. Kurang istirahat dan seterusnya itu dihindari. Untuk mempertahankan kebugarannya. Yang dia lakukan olahraga, makanannya bukan lagi rasa yang dikejar, tapi sehat, semacam sayur-sayur mentah atau sayur juga yang matang. Dihindarilah obat-obat kimia perasa atau pengawet atau pewarna dan seterusnya. Kan gitu tuh. Maka orang yang hatinya sehat akan menghindari hal-hal yang merusak hati. Jangankan yang dosa, yang maksiat, yang makruh pun, bahkan yang mubah secara berlebihan pun akan dihindarkan. Ini adalah hati yang hidup secara sehat. Salah satu cara untuk menjadikan hati ini hidup dan sehat adalah zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, hayatul qalbi bidawami dzikr. Hayatan lahu biduni dzalika la hayata lahu biduni dzalika abada. Fa innahu lil qalbi mithlul ma' lis samaq. Fa kaifa yakunu halus samaq idza faraqal ma'. Hidupnya hati itu dengan dawamnya zikir. Zikir yang terus menerus, yang kontinu. Tidak ada kehidupan yang sehat bagi hati tanpa zikir. Karena apa? Karena zikir bagi hati tak ubahnya bagaikan air bagi ikan. Bagaimana mungkin ikan akan bisa hidup kalau dia terpisah dari air? Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang beliau terangkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Bahkan disebutkan, bal innal qulubal maitata tahya bidzikr kama tahyal ardul maitah bil qatar. Bahkan hati yang sudah mati pun bisa hidup kembali dengan zikir. Sebagaimana tanah yang tandus yang sudah mati bisa hidup lagi, bisa gembur lagi, bisa subur lagi karena tetesan air hujan. Umpamanya kemarau panjang 1 tahun, tidak ada rumput, tidak ada tanam-tanaman, mati, otomatis binatang juga tidak ada yang hidup karena binatang hidup dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mati, binatang juga menghindar entah kemana. Turun aja hujan sekali. Sore-sore hujan. Atau malam. Besoknya pagi-pagi sudah langsung muncul kehidupan. Ada jamur, ada rumput-rumput, ada kata orang Sunda mah sirung-sirung. Bahkan pohon yang sudah mati tumbang, sudah kering, terkena air hujan. Dari kayu pohon tersebut mulai bermunculan daun-daun, tunas-tunas dan seterusnya. Kalau tanah yang tandus yang sudah mati bisa subur lagi, bisa hidup lagi. Kalau kayu yang sudah mati tersiram hujan bisa memunculkan kehidupan yang baru, maka demikian juga hati yang sudah mati
itu bisa hidup lagi dengan zikrullah azza wa jalla. Maka sebaik syair yang dinukil Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa dzikru fihi hayatul qalb kama yuhyil bilada idza mata bil qatar. Zikir di dalamnya terkandung efek menghidupkan hati. Sebagaimana negeri yang sudah mati, tandus, kering, kerontang, bisa subur lagi karena tetesan air hujan. Berdasarkan hal itu, maka hati orang yang berzikir, taubahnya seperti kehidupan di sebuah rumah yang dihuni oleh orang-orang yang hidup. Adapun orang yang lalai, yang tak pernah berzikir, seperti mayit di kuburan. Tak diragukan lagi bahwa badan orang-orang yang tidak pernah berzikir, badan itu menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Sebagaimana sebaik syair yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim menyatakan fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim wa azabuhum qabla al-quburi quburun fa inna abdanahum quburun liqulubihim faqad matat qulubuhum wa qubirat fi abdanihim. Melalaikan zikrullah adalah kematian bagi hati. Jasad-jasad mereka sebelum jasad itu dikuburkan sudah menjadi kuburan terlebih dahulu. Karena badan-badan mereka, jasad mereka menjadi kuburan bagi hati-hati mereka yang sudah mati. Maka matinya hati dikuburkan di dalam jasad atau badan mereka. Makanya para ulama zaman baheula apabila melihat orang-orang kafir berjalan, mereka mengatakan itu ada kuburan yang sedang berjalan. Yang dimaksud kuburan adalah badan orang kafir. Kenapa badan orang kafir disebut kuburan? Karena badan mereka menjadi kuburan bagi hati mereka yang sudah mati. Maka dikatakan itu adalah kuburan yang sedang berjalan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, taubahnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah digambarkan seperti orang yang sedang hidup. Orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir digambarkan seperti orang yang mati. Kenapa? Karena hakikat dari orang, hakikat dari manusia adalah hatinya, adalah jiwanya. Selama hatinya, jiwanya hidup, orang itu dikatakan hidup. Kalau hatinya, jiwanya sudah mati, taubahnya dia bagaikan mayit. Hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib mulai halaman 105 dan 106 kata beliau, "Fahaqiqun bil amdi ayyunzila dzikrallahi min manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha manzilatu ghidaihi alladhi idza faqadahu fasada jismuhu wa halak wa bimanzilatil ma'in inda syiddatil atas wa bimanzilatil libas fil harri wal barad." Maka hendaklah setiap hamba menempatkan zikrullah seperti
menempatkan kehidupan bagi dirinya yang dia tidak bisa berlepas diri dari hal itu. Atau taubahnya seperti makanan yang sangat dia butuhkan, yang apabila makanan ini tidak didapatkan merusak dan melemahkan hatinya. Atau menempatkan zikrullah seperti air di tengah kehausan yang sangat, yang apabila dia tidak menemukan air itu akan lebih cepat kematiannya dibanding tidak memperoleh makanan. Konon orang lebih bertahan menahan lapar daripada menahan haus. Orang tanpa makanan 2 minggu bisa bertahan. Tapi tanpa air maksimal 3 hari sudah mati. Atau taubahnya menganggap zikrullah seperti pakaian dalam cuaca yang sangat dingin. Kalau dinginnya dingin di Indonesia, di Puncak atau di Lembang, kita masih bisa buligir. Buligir itu apa ya? Ya tanpa pakaian masih bisa tuh, paling tiris. Tapi tidak begitu madarat, lama-lama kuat. Tapi jangan coba-coba itu dilakukan di daerah Timur Tengah atau Eropa di musim dingin. Dingin di sana itu dingin kering, nyecek ke tulang sampai sakit ke tulang. Di musim dingin umpama bulan Desember, Januari, termasuk Februari kemarin. Kita nggak bisa pakai pakaian begini. Malam-malam atau subuh-subuh, wah sudah bisa kaku ini. Apalagi umpamanya di Eropa musim dingin, bulan Desember, bulan Januari, pakai pakaian begini sudah beku mungkin. Jangankan begini ya, semua tertutup kecuali wajah saja, wajah tadi cubitnya tidak terasa. Baal. Saking apa? Saking dinginnya nggak terasa. Jangankan disentuh, diciwit nggak kerasa sedikit pun. Itu efek dingin. Di musim dingin kita amat sangat butuh pakaian yang tebal. Tanpa itu kita bisa mati. Tempatkan zikrullah dalam kehidupan kita seperti memposisikan makanan yang wajib untuk kita konsumsi setiap hari. Seperti minum air di saat kita sangat kehausan. Seperti pakaian yang sangat kita butuhkan di musim dingin. Walhasil salah satu di antara dampak agung dari zikrullah adalah hidupnya hati secara sehat. Inilah dampak yang ketiga. Dampak keempat. Riqatul qalbi. Apa bahasa kitanya riqatul qalbi itu? Sensitifnya hati atau pekanya hati. Peka atau sensitif itu amat sangat mudah tersentuh. Lawan dari keras. Kalau keras, dibacakan ayat, dipedari ilmu, gak ngaruh. Mental. Tidak ada efek sama sekali. Tapi kalau hatinya itu lembut, lunak, luluh, sensitif, mudah tersentuh. Dengar ayat bergetar. Dengar pedaran Quran dan Sunnah. Aduh, hati ini luluh. Hati ini bisa menggerakkan seluruh anggota badan untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan riqqatul qalbi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "I'lam bi anna fil qalbi quswatan la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Fayanbaghi lil 'abdi an yudawiya qaswata qalbihi bi dzikrillah ta'ala. Lianna al-qalba
Kullama istaddat bihil ghaflah istaddat bihil qaswah. فإذا ذكر الله تعالى دابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. Ketahuilah bahwa hati itu sering mengalami kekerasan hati. Dan tidak bisa diluluhkan kerasnya hati kecuali dengan zikrullah. Maka hendaklah setiap hamba mengobati kekerasan hatinya dengan banyak zikrullah. Karena setiap kali hati keras karena kelalaian, setiap kali hati itu amat sangat lalai kepada Allah, akan semakin kuat juga kekerasan hatinya. Maka ketika hati itu melakukan zikrullah, hati yang keras tadi luluh. Taubahnya seperti luluhnya risos atau rasos karena api, karena bakaran api. Rasos itu kalau umpamanya logam, apa saja, itu rata-rata tidak murni. Ada campuran-campuran lain yang ada di sana. Bagaimana untuk memurnikan logam tersebut? Umpamanya emas. Emas itu ketika mulai ditambang kan bercampur dengan benda zat-zat lainnya. Bagaimana untuk memisahkan benda lain yang terdapat bercampur dengan emas agar terpisahkan mana emas mana campuran selain emas? Hanya dengan cara dibakar, dipanaskan, baru terpisah, baru diperoleh emas murni. Nah, campuran itu dalam bahasa Arab disebut rasos. Rasos itu tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa terpisah dari emasnya kecuali dengan cara dibakar dengan api. Seperti itulah rasos atau campuran kotoran-kotoran yang menempel di hati tidak bisa luluh, tidak bisa terlepas, tidak bisa terpisah dari hati, tetap mengotori hati kecuali dengan melakukan zikrullah. Maka tidak akan luluh kekerasan hati ini kecuali dengan zikrullah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 16 dan ayat 17. Kata Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Kata Allah, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, untuk takut hati mereka itu ketika berzikrullah. Ini ayat, kata Ibnu Mas'ud, ayat yang merupakan celaan kepada para sahabat. Dan tidaklah kami mengalami kekerasan hati sampai turun ayat ini kecuali rentang waktunya sampai 4 tahun. Sejak mulai merasakan kerasnya hati sampai turunnya ayat ini 4 tahun. Kata Allah, belumkah tiba? Ditegur oleh Allah. Kapan sih tiba? Saatnya. Untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikrullah. Dan apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Jadi zikrullah dan baca Al-Quran. Itu yang mengobati kerasnya hati.
Lalu Allah menyatakan, jangan kalian menyerupai seperti orang yang sudah diberi kitab sebelumnya, lalu setelah berlalu beberapa waktu yang lama, hati mereka pun keras. Diberi wahyu, diberi kitab, kitab itu dibaca, tapi kenapa hati keras? Sama dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Ayat turun, Al-Quran turun, wahyu turun, disampaikan, mereka dengar, mereka mengucapkan, mereka baca, tapi hati mereka tetap keras. Para sahabat, manusia terbaik, mengalami hal itu. Sampai ditegur. Dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ini celaan Allah. Ma'atabanallahu qabla nuzuli hadhihi ayat illa 4 sinin. Tidaklah Allah mencela kami dengan ayat ini sebelum turunnya ayat ini, kecuali kami mengalami kekerasan hati selama 4 tahun. Ini yang umumnya dialami oleh kaum muslimin sekarang. Baca Quran, hati tetap keras. Mendengar pedaran ayat dan hadis, hati tetap keras. Oleh Allah dicela tuh sahabat zaman dahulu. Jadi wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Setelah berlalu beberapa waktu, faqasat qulubuhum. Keraslah hati mereka. Kalau keras apa? Fasik. Wa katsiru minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik, melakukan dosa dan maksiat. Setelah Allah menerangkan tentang keharusan hati khusyuk, jangan sampai keras, Allah menyatakan, i'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Allah lah yang telah menghidupkan bumi setelah bumi ini mati. Dari kerasnya hati, Allah berbicara tentang bumi yang tandus lalu dihidupkan lagi. Sepintas seperti yang tidak nyambung ya. Kok awalnya bicara hati terus ke tanah yang tandus lalu hidup karena tetesan air hujan. Itu karena kurang pekanya hati terhadap ayat. Tidak bisa menyambungkan ayat ini dan ayat setelahnya. Tapi ketika menerangkan hal ini, para ulama yang sangat peka hatinya menyatakan, fihi isyaratun ila anna man qadara ala ihya'il ardi ba'da mautiha biwabilil qatar fahuwa qadirun ala ihya'il qulubil mayitah al-qasiyah bidzikr. Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang menerangkan bahwa Allah yang mampu menghidupkan bumi yang sudah mati menjadi subur lagi, menjadi gembur lagi, memunculkan lagi kehidupan di atas tanah yang sudah kering karena guyuran air hujan. Siapa yang mengaturnya? Allah. Allah mampu menghidupkan tanah yang mati menjadi gembur lagi, maka Allah pun pasti mampu pula menghidupkan hati yang sudah mati, yang sudah keras, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 544, beliau menyatakan, asa man ahyal ardal maitata bil qatar ayyuhyal qulubal maitah bidzikr. Tentu saja Allah zat yang menghidupkan tanah yang sudah mati dengan guyuran air hujan, dia pun pasti bisa menghidupkan hati yang keras dan mati dengan cara berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dampak agung yang keempat
dari zikrullah, yaitu melunakkan hati, membuat hati menjadi sangat peka, sangat sensitif, sangat mudah tersentuh. Kelima, pengaruh zikrullah yang kelima adalah tambihul hati. Naon terjemahan tambihul hati? Terjaganya hati, waspadanya hati. Lawan dari tambih itu dua. Naum wa nu'as. Tidur dan terkantuk-kantuk, ngantuk. Kalau orang ngantuk, dia lalai dari keadaan sekitarnya ya. Lagi ngaji ngantuk. Masuk gak penjelasan? Tidak. Suara kedengaran? Kedengaran. Tapi tidak tertangkap apa yang didengarnya. Tiba-tiba orang-orang ketawa baru ngorejat. Ayah naon gitu ya. Mungkin kedengaran. Tapi tidak tertangkap maknanya. Itu ngantuk. Yang lebih parah lagi tidur. Tidur itu suara pun tidak kedengaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau terjaga sehingga menangkap apapun yang ada di sekelilingnya, baik yang terdengar, yang terlihat, yang teraba, yang tercium, itu namanya tambih. Apa bahasa kita ya? Terjaga gitu ya? Terjaga dan waspada. Zikrullah menjadikan hati kita menjadi selalu waspada dan terjaga. Mampu menyadari kondisi di sekitarnya dan bisa mengantisipasi semua kejadian dengan cara yang benar dan tepat waktunya. Kalau umpamanya ya, kita lagi terjaga duduk begini, tiba-tiba ada ular yang menghampiri atau ada ulat menghampiri. Kita tahu. Kita bisa merespon dengan cara yang benar dan tepat ya. Oh, ada ular langsung. Dia bangkit, menghindar minimal. Cari sesuatu untuk memukulnya. Untuk membunuh ular itu. Atau ulat. Atau apapun. Ya. Atau umpamanya lagi duduk. Tiba-tiba orang yang di depan itu menyimpan gelas berisi air. Tumpah airnya menuju ke kita. Kalau kitanya terbangun, waspada. Apa yang kita lakukan? Cepat bangkit menghindar. Coba kalau kitanya ngalenggut, nundutan, terkantuk-kantuk, apalagi tidur. Ada ular, jangankan mendekat sampai naik ke badannya membelit, juk ekwe gitu. Paling pas membelit diginiin, kerasa. Tapi nggak tahu bahwa itu ular gitu ya. Tiba-tiba gewewak nggak digegel. Pas bangun sudah terlambat, sudah bengkak. Nah seperti itu. Jadi zikir menyebabkan hati kita ini terjaga dan waspada. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim, beliau menyatakan wa dzikru yunabbihul qalba min naumihi wa yukhidhuhu min sinnatihi. Wal qalbu idza kana naiman fatatsul arbahu wal mutajir wa kana al ghalibu alaihi al khusran fa idza istayqadha wa alima ma fatahu min naumatihi shadda al mi'zar wa ahya baqiyatu umrihi wastadraka ma fatahu wala yahsulu yaqdatuhu illa bidzikr fa inal ghaflah naumun thaqilun. Kata Imam Ibnu Qayyim, zikir itu bisa membuat hati terbangun dari tidurnya.
hati terjaga dari kantuknya. Hati apabila tertidur akan luput dari dirinya seluruh yang menguntungkan dirinya dan tak bisa dihindarkan dari semua yang bisa merugikan dirinya. Coba umpamanya pedagang, nunggu dagangnya, tidur, torojol konsumen. Datang pembeli, mang beli, cuek. Mang ini jadi jualan juga. Gitu ya. Ya rek dagang, rek sare. Akhirnya dia pergi. Mencari dagangan lain. Tuh, untung lepas dari dirinya. Datang orang mau mencuri dagangan kita. Kitanya sedang tidur, diambil uangnya, barang yang berharga, berebat lompat. Gak sadar dia mengalami kerugian. Orang yang tidur menyebabkan keuntungan yang mestinya dia peroleh hilang. Luput. Kerugian yang mestinya bisa dia hindarkan bahkan teralami. Kadang tanpa disadari. Dia nggak sadar uangnya dicuri. Dia nggak sadar barangnya dicuri. Begitu sadar sudah terlambat, nggak bisa kembali. Seperti itulah orang yang tidak berzikir. Jadi zikir membuat hati ini bangun dari tidurnya. Hati ini terjaga dari rasa kantuknya. Maka apabila hati tertidur, luputlah beberapa keuntungan yang mesti dia raih dan menimpalah beberapa kerugian yang mestinya bisa dia hindarkan. Maka umumnya orang yang hatinya tertidur, lalai, terkantuk-kantuk, dia mengalami kerugian. Berbeda apabila dia terjaga, bangun, maka dia bisa mengantisipasi apapun yang akan dan harus dia hadapi dengan cara antisipasi yang benar. Maka disebut wala tahsulu yaqdatuhu illa bidzikr, dan tidak bisa teraih hati yang terjaga, hati yang waspada kecuali dengan zikir kepada Allah. Li'annal ghaflah naumun thaqilun, karena kelalaian diibaratkan tidur yang lelap. Inilah dampak baik yang kelima apa keenam? Kelima dari zikrullah, yaitu terjaganya hati, waspadanya hati, bangunnya hati. Berarti sekarang ketujuh apa keenam? Keenam. Di antara dampak baik dari zikrullah yang tak kalah penting. Bahkan ini yang membuat dunia terasa amat sangat indah. Jalan hidup terasa amat sangat jelas gamblang. Dunia menjadi terang benderang. Apakah itu? Nurul qalb, terang benderangnya hati. Zikir itu menyebabkan hati terang benderang. Lalai menyebabkan hati merasa gelap. Terangnya hati menyebabkan jelas dan gamblangnya jalan hidup yang harus dilalui. Berbeda dengan orang yang hatinya gelap pekat, tak terlihat apapun, menyebabkan perjalanan hidup yang harus dia lalui pun dia bingung, tidak tahu harus kemana dan harus bagaimana. Kalau umpamanya kita berjalan di siang hari yang terang benderang, kita tahu arah, mana barat, timur, utara, selatan, tahu. Kalau umpamanya dari sini, dari Cikarang mau ke Bandung, ya ke arah timur. Mau pakai mobil, mau pakai motor, mau jalan kaki, mau sepeda, bisa jalan. Jelas, apalagi ada Google Map.
Nggak tahu jalan, ada petunjuk, gampang. Asal ada kuota dan ada sinyal, insya Allah gampang. Ketika umpamanya di jalan ada polisi tidur, rem sedikit. Jangan ngebut bahaya. Lewat polisi tidur silakan ngebut lagi. Ada lubang, dihindari. Ada lampu merah, stop dulu. Ada orang nyebrang, rem dulu. Jelas. Tapi kalau kita berjalan di tengah gelap, teka tinggal di curug-curug asap, kadang arah pun tidak tahu, mana barat, timur, utara, selatan tidak tahu, ya enggak? Coba umpamanya kita jam segini, merem, terus muter 2-3 keliling. Berhenti, tunjukkan mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Bisa? Tidak bisa. Itu pertama. Tahu kita mau ke Bandung itu ke timur, tapi timur itu di mana? Kalau dalam gelap nggak tahu. Akhirnya gambling, diraba-raba. Oh, kayaknya ke Bandung timur itu ke sana. Aripek ke kidul. Atau yang tanya ke Bandung malah ke Sukabumi. Terus ketika berjalan karena gelap, nggak tahu di depan itu ada lubang atau tidak. Ada batu atau tidak. Ada ular yang lagi hang out di sana atau tidak. Lagi diem gitu ular keinjek sama kita, gawak kita dipacuk. Berbahaya. Itulah gambaran orang yang tak tahu arah kehidupan. Maka agar hati ini terang benderang dengan cahaya, sering-seringlah berzikir. Berkata Imam Ibnu Qayyim yang beliau terangkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' artinya penyakit. Ad-Dawa artinya obat. Penyakit dan obatnya. Dan yang dimaksud penyakit di sini kata Imam Ibnu Qayyim penyakit hati. Obatnya juga obat hati. Salah satu obat hati adalah zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Adzikru nurun fil qalb. Famastanaratil qulub bimithli dzikrillah ta'ala. Wasya'n kulla sya'n wal falahu kulla falah fin nur. Wasyaqa kulla syaqa fi fawatihi. Wa idza istanara al-qalbu aqbalat wufurul khairat ilaihi min kulli nahiyah kama annahu idza adlama aqbalat sahaibul bala wasyarra min kulli makan." Zikrullah adalah cahaya bagi hati, lentera bagi jiwa kita. Tidak ada yang bisa menerangi hati lebih terang dibanding dibanding zikrullah. Maka keburukan, kebahagiaan itu sangat tergantung dari ada tidaknya cahaya dalam hati. Demikian juga yang namanya kebinasaan itu disebabkan karena hilangnya cahaya dari hati kita. Oleh karena itu, apabila hati terterangi, maka jalan kehidupan begitu gamblang. Arah yang harus dituju begitu jelas. Rintangan dan halangan yang menghadang begitu terang benderang dan sangat mudah untuk dihindari. Maka keburukan apapun dalam kehidupan dengan gampangnya dan jelasnya bisa dihindari, dan seluruh kenyamanan dan keuntungan tidak sulit untuk diperoleh dan didapatkan. Karena terangnya jalan kehidupan yang terbentang terlihat jelas oleh hati orang-orang yang
dipenuhi oleh zikrullah azza wa jalla. Berdasarkan hal itulah maka orang yang sering berzikir kepada Allah, hatinya terang benderang, menyebabkan jalan kehidupan begitu jelas dan gamblang, hatinya juga sehat dan kuat. Selain itu hatinya juga akan begitu waspada dan terjaga selalu dan bisa menyiapkan antisipasi dari semua masalah yang mungkin bisa dihadapi dan seterusnya. Dan poin terakhir di antara dampak dari zikrullah adalah tenangnya hati, tentramnya jiwa, teduhnya kalbu, jauh dari rasa resah, gelisah, risau, dan galau, kesedihan, dan penderitaan akan sangat mudah dihindarkan oleh orang yang berzikir. Hanya dalam hitungan detik semua kesedihan itu bisa terhapus, terganti dengan kebahagiaan. Pernah dengarkan satu hadis, siapa orang yang sedang mengalami keresahan, kegelisahan, kesedihan ataupun kepedihan, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa begini, maka seketika itu juga Allah hilangkan kesedihannya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Keresahannya hilang, ketenangan datang menggantikan kedudukannya. Ini manfaat yang luar biasa dari zikrullah azza wa jalla, ya. Inilah poin yang kita bahas di hari ini. Mohon maaf ringkas karena terlambatnya kedatangan antum di tempat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu 9 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mohon pencerahan zikir yang bagaimana hingga memiliki dampak positif sebagaimana yang Ustaz jelaskan, karena hati kami sering terasa kering gersang. Mohon doanya untuk kami Ustaz. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikrullah hati menjadi tenang. Orang sedih, orang resah, dengan zikir mestinya tenang. Tapi banyak orang yang ketika resah, tidak tenang, berzikir tetap tidak tenang. Apa yang salah? Apa ayat? Enggak mungkin ayat salah. Yang salah adalah pemahaman zikir kita dan aplikasinya. Kita hanya memaknai zikir dengan makna hanya melafazkan secara lisan, lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Hati dan pikirannya nggak ikut berzikir. Mulut mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Hati pikirannya tetap ingat kepada masalah yang membuat kita pening, ya enggak? Di tengah zikirnya, lisan, hati dan pikiran nggak ikut berzikir. Padahal yang dimaksud hati menjadi tenang dengan berzikir itu, kalau yang zikirnya hati, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Apanya yang berzikir? Hatinya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab yang pernah kita bahas bab zikrullah dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, beliau menyatakan sebaik-baik zikir adalah zikir yang dilakukan oleh 4 unsur dalam diri kita. Apa 4 unsur itu? Unsur pertama lisan. Lisannya berzikir. Kedua, hati. Hati ikut berzikir dalam arti menghayati apa yang dilisankan oleh lidah kita.
Ketika kita membaca subhanallah, lisannya, hati, pikiran ini menghayati maknanya. Maha suci Allah. Makna maha suci adalah Allah itu nggak punya aib, nggak punya kekurangan. Suci dari kekurangan, suci dari aib, suci dari hal-hal yang nggak pantas dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Itu penghayatan hati, pikiran sampai ke sana. Jadi sudah 3 yang berzikir, pikiran, hati, dan lisan. Sinergi. Dan yang keempatnya zikir dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Tergantung anggota badan yang mana. Maka kata beliau, fadzikrul yad bil i'ta. Zikirnya tangan dengan cara memberi. Wa dzikru rijlain bil masyi ilal masjid. Zikirnya kedua kaki melangkah ke masjid. Baik untuk sholat, untuk kajian ataupun yang sejenisnya. Wa dzikrul udhunain bil isgha. Zikir kedua telinga dengan cara menyimak. Mendengarkan kajian, mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu zikirnya telinga kita. Wa dzikrul ainain bil buka min khasyatillah. Dan zikirnya kedua mata adalah dengan cara menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu zikir yang dilakukan oleh apa? Oleh anggota badan kita. Masing-masing anggota badan berzikir dengan caranya sendiri-sendiri. Zikir lisannya dengan melafadzkan lafaz-lafaz zikir. Zikirnya hati dengan menghayati. Dengan mengingat kebesaran Allah. Dengan mengingat surga dan neraka, alam kubur, kiamat dan seterusnya. Walaupun mulut mingkem tapi hati ingat akhirat. Itu zikir dengan hati. Ada pedaran kita diam mendengarkan. Itu zikir dengan telinga. Ada umpamanya kita diam, merem, ingat atas dosa-dosa kita, takut murka dan azab Allah, lalu kita menangis. Itu zikir dengan kedua mata kita. Nah, yang dimaksud dengan zikir yang bisa menenangkan hati, minimal zikir yang dilakukan secara sinergi oleh 3 unsur. Lisan, pikiran, dan hati. Ketika 3 unsur ini bersinergi, menghayati apa yang diucapkan oleh lisan, maka itulah yang akan membuat hati ini menjadi tenang. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Kenapa orang-orang sering mengatakan tentang kajian salaf yang seakan-akan hanya kita saja penghuni surga? Itu adalah komentar nyinyir. Dari mana? Dari ucapan dan sikap yang mana? Yang mengesankan bahwa kita pasti ahli surga. Mana? Kalau kita katakan mabuk haram, kita tidak mabuk. Apakah berarti kita pasti ke surga dan tidak mabuk? Apakah begitu? Ya pernah ada. Kita tidak sedang memvonis pelaku mabuk ke surga atau ke neraka, enggak. Kita hanya berbicara hukum mabuk. Tidak memvonis orangnya. Tapi mabuk pelakunya terancam dengan neraka, iya karena ada ayat dan hadis. Itu harus disampaikan karena Allah dan Rasulnya menyatakan begitu, iya. Masa menyatakan tenanglah jangan khawatir mabuk ke surga, masa begitu? Ada ancaman neraka ada, tapi pasti ke neraka? Belum tentu. Ancamannya ada. Tapi pasti ke neraka? Belum pasti. Kenapa? Mungkin dia tobat sebelum mati. Mungkin ada faktor penghapus dosa yang pernah dia lakukan.
Pezina umpamanya terancam neraka. Iya, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi pasti nggak dia ke neraka? Belum tentu. Antara menghukumi sebuah perbuatan dengan memvonis pelaku perbuatan itu dua hal yang berbeda. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang terancam neraka pasti masuk neraka. Tidak. Karena mungkin dosa itu terhapus. Baik oleh tobat atau oleh yang lainnya. Pernah dengar seorang pelacur yang diampuni dosanya bukan karena tobat. Tapi karena apa? Karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Terhapus dosanya karena itu. Tapi bukan hanya memberi minum air anjing yang kehausan. Tapi karena perjuangannya berat. Pertama ikhlas, dia nggak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing itu. Nggak ada transaksi sebenarnya, saya kasih minum, tapi nanti kamu harus kasih emas. Apa begitu? Enggak. Tulus ikhlas, terus perjuangannya berat, turun ke bawah. Ya, ugal-ugil gitu, ke sumur. Terus diambil air pakai sepatu, digigit naik ke atas. Perjuangannya berat, ikhlas karena Allah SWT. Dihapus dosa zinanya. Zinanya bukan sekali dua kali, namanya juga pelacur. Pasti langannya banyak. Dihapus. Dan ini berbeda dengan umpamanya, kalau umpamanya memberi seekor anjing saja sudah bisa menghapus dosa zinahnya. Apalagi memberi minum manusia. Walaupun manusia kafir. Sebab manusia yang kafir dengan anjing lebih mulia mana? Manusia. Apalagi manusia yang muslim. Apalagi yang diberi bukan hanya minum tapi makan. Lebih utama. Tapi apakah setiap orang yang berzinah malamnya besoknya cari anjing? Pus nih minum. Terhapus, bebas. Malamnya berbuat lagi. Besoknya mencari anjing. Apa begitu? Enggak. Kasusnya beda. Ya, kalau itu mah tadi ikhlas dan perjuangannya berat. Pengorbanannya berat. Dihapus. Kalau dihapus berarti azabnya tidak akan ditimpakan. Nah, banyak faktor penghapus dosa. Selain tobat. Makanya belum tentu masuk neraka walaupun terancam ya. Karena banyaknya faktor penghapus dosa. Selain tobat, istighfar, infak, sedekah, kemudian banyak melakukan kebaikan. Dan ingat, ada syafaat. Dan ingat, di atas semua itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, baik bid'ah ataupun dosa, lalu membacakan ayat atau hadis yang mengancam pelakunya dengan ancaman neraka, ingat, ini bukan vonis kepada pelaku perbuatan haram tersebut. Adapun ke surga ke nerakanya orang itu dikalkulasi dengan seluruh amalan yang lainnya, bukan hanya amalan itu saja. Sama seperti umpamanya siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu, nih janjinya diberi surga, dihapus dosa, diselamatkan dari api neraka, pokoknya begitu. Apakah itu vonis bahwa dia pasti ke surga? Tidak. Hanya dia dijanjikan ke surga karena mengamalkan itu. Pasti ke surga? Belum tentu. Mungkin terhapus oleh riya, oleh sum'ah, oleh ujub, oleh takabur gitu ya. Oleh gibah-gibah yang dia lakukan, pahala dari sholatnya itu diberikan kepada orang yang menjadi korban kezaliman dia. Mungkin akhirnya ke neraka? Mungkin. Jadi kalau kita sekali lagi memvonis menghukumi sebuah perbuatan bahwa itu haram, baik karena dosa maksiat ataupun karena bid'ah, ingat itu tidak berarti
memvonis pelakunya sebagai pasti ke neraka dan tidak mengklaim saya mah karena tidak begitu pasti ke surga. Enggak ada omongan itu. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar mengisyaratkan pelakunya merasa benar pasti ke surga, nggak akan ada seorang pun yang berani berdakwah beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan harus suci, bersih dari dosa. Tidak ada. Kalau itu yang menjadi syarat, nggak akan ada seorang pun kecuali Nabi. Para sahabat juga nggak akan berani. Para ulama juga tidak akan berani. Saya sendiri belum tentu masuk surga. Ngapain saya ajak orang ke surga? Saya juga belum, pasti akan begitu. Tapi kan para ulama tidak begitu. Tidak meyakini dirinya pasti ahli surga, tapi tetap ngajak orang hayo ke surga. Belum pasti dirinya pasti selamat dari api neraka, tapi ngajak hayo jangan melakukan perbuatan yang terancam neraka. Gitu ya. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun dari diri kita, ucapan, ekspresi, ataupun perbuatan yang menyatakan kita berdakwah ini merasa benar sendiri, pasti ke surga, pasti selamat dari neraka. Enggak ada. Kita sendiri menyadari bahwa banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam melakukan ibadah. Belum tentu selamat dari api neraka, belum tentu masuk surga. Tapi kenapa berani menyampaikan kebenaran? Ini salah satu cara agar bisa terhindar dari api neraka, agar bisa masuk surga. Walaupun belum pasti, iya belum pasti. Belum pasti masuk neraka, belum pasti masuk surga. Tapi yuk ajak orang-orang. Yuk kita menuju surga, yuk kita hindarkan api neraka. Jadi ini hanya sikap sentimen nyinyir kepada kita saja ya. Tidak bisa membantah secara ilmiah, akhirnya dipojokkan. Orang yang kurang otak tapi tidak setuju pasti pakai otot. Pasti pakai massa. Wah nggak bisa membantah secara ilmiah, ayo serang aja, serbu, bubarkan gitu. Kelemahan kafah ilmiahnya, maka dia tonjolkan kelebihan dari aspek yang lainnya. Bagaimana sikap kita bila bertemu dengan orang yang beranggapan demikian? Biarkan saja ya. Para nabi juga dahulu begitu. Menuduh mereka sesat. Menuduh para nabi sesat. In antum illa fi dhalalin kabir, dalam surah Al-Mulk. Kamu itu tidak lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Para nabi dituduh sesat oleh umatnya. Dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, dituduh pendusta, dituduh sesat. Padahal mengajak menjauhi kesesatan, dituduh sesat. Itu para nabi tidak selamat. Apalagi kita ya, tidak selamat dari celaan dan nyinyiran orang. Ustaz, bagaimana penempatan iri yang benar menurut syariat? Boleh iri kepada dua hal. La hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Pertama, man atahullahu al-ilma, ya. Orang yang diberi ilmu oleh Allah. Kemudian ilmu itu dia amalkan dan dia sampaikan. Kedua, orang yang diberi harta. Dia habiskan hartanya itu untuk kebenaran. Nah, kepada kedua orang itu boleh iri. Tapi iri yang dimaksud ini bukan hasad. Tapi namanya ghibthah. Ghibthah itu bedanya dengan hasad begini. Kalau ghibthah, kita ingin seperti dia. Tapi tidak membenci turunnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ikut senang. Tapi kita ingin seperti itu. Kalau ada kebencian, gak suka Allah memberikan ilmu atau memberikan kekayaan kepada dia. Gak suka.
Inginnya hilang gitu. Maka itu hasad yang terlarang. Itu dengki, iri yang terlarang, yang haram. Walaupun tidak mengharapkan semoga orang itu hilang kekayaannya, hilang ilmunya, umpamanya tiba-tiba pikun gitu, lupa gitu. Tiba-tiba kekayaannya dirampok atau kebakaran atau kerugian gitu. Nah, kalau ada keinginan itu, double dosanya. Tapi walaupun tidak ada, pokoknya nggak suka Allah memberikan kekayaan kepada dia, itu sudah hasad yang terlarang. Kalau ada keinginan, harapan semoga Allah musnahkan hartanya, itu dosa yang kedua. Kalau ada aksi menebar fitnah, oh dia mau kaya pasti korupsi, itu dosa yang ketiga. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Pejabat bukan. Nggak pegang uang orang juga gitu ya. Apa yang dia korupsi? Datang aksi, kalau nggak korupsi pasti punya tuyul. Itu dosa yang keempat tuh, suudzon ya. Macam-macam. Kalau toh tidak ada tuduhan korupsi, tidak ada keinginan semoga kekayaannya dimusnahkan, hanya benci saja, tidak suka orang itu diberi kekayaan oleh Allah, itu sudah hasad. Itu yang terlarang. Nah, adapun ghibthah, kita ikut senang dia bahagia dengan kekayaannya, dia bahagia dengan ilmu. Kita ingin juga seperti dia, itu ghibthah, itu boleh. Tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan iri yang dibolehkan. Apakah jika seseorang memiliki sifat perfeksionis dan tidak bisa tenang hati apabila suatu hal itu tidak sesuai rencana? Apakah hal ini termasuk penyakit hati dan bagaimana solusinya? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau yang dimaksud dengan perfeksionis itu ya, sempurna menurut ukuran manusia yang bisa dicapai secara realistis, normal, logis, dan rasional. Ini bagus. Seperti umpamanya kalau ulangan itu harus 10. 9 aja udah kecewa berat, dianggap gak lulus. Gitu ya. Harus 10. Perfeksionis seperti itu. Kalau umpamanya membuat sesuatu harus sempurna. Kalau lomba harus juara 1. Kalau kalah hanya juara 2, juara 3 udah kecewa berat. Kan gitu ya. Kalau sikap perfeksionis tersebut diterapkan dalam urusan agama atau akhirat dan berdampak positif, maka itu bagus. Seperti umpamanya dia tahajud. Wajib umpamanya, bukan wajib, dia memegang target 11 rakaat dan 2 jam. Dan setiap rakaatnya itu tidak boleh ada satu kata pun dari ayat yang dibaca kecuali selalu ada penghayatan di sana. Dan ketika umpamanya beres sholat, tadi ada 1-2 kata yang agak sedikit ngolembar. Lalai. Dia merasa dosa, salah. Merasa ibadah tadi kurang. Dan takut karena hal itu tidak diterima. Perfeksionis dalam masalah agama. Pengamalan agama. Terus di tahajud berikutnya diperbaiki lebih baik dari itu bagus. Dan itulah ciri orang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang mukminlah orang yang sudah mengamalkan amal-amal soleh yang dia lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Karena perfeksionis tadi, kayaknya ada kekurangan sedikit, takut ditolak oleh Allah. Dari aspek niat, takut ada 1% atau 0,5% aja tendensi duniawi dari ibadahnya tersebut, takut merusak. Takut ditolak, akhirnya
Salat yang akan datang lebih baik. Salat yang akan datang lebih baik. Terus begitu, itu bagus. Itu harus. Jadi kalau dampak dari sikap perfeksionis ini bagus, itu bagus. Tapi sebaliknya kalau aduh kayaknya saya mah gak bisa sempurna lah, jadi percuma lah sholat juga, ibadah juga, akhirnya berhenti sholat. Nah ini buruk. Kenapa kamu gak sholat? Percuma sholat gak bisa sempurna. Pasti mual husu lah. Dina husu naga paling 10%. Sehingga pasti ditolak. Jadi percuma sholat, akhirnya gak sholat. Nah itu yang salah. Itu yang keliru. Jadi selama dampak dari sikap perfeksionis tersebut bagus, silakan pertahankan dan perbaiki terus. Terakhir, bagaimana jika seorang sudah rajin zikir, menjalankan sunnah, namun dia masih suka bermaksiat? Misal nonton video porno. Ini kayaknya ada yang nyindir seseorang di sini nih. Biasanya Ustaz tuh saya ada kawan masih begitu, gitu intinya. Tolong jelaskan. Atau jangan-jangan Ustaz suami saya rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi rajin juga buka-buka situs porno. Sekarang ada di sini, tolong nasihati kayak gitu ya. Taib barakallahu fiik. Ingat ikhwah, kita mengharapkan ibadah kita apapun, mengamalkan sunnah, berzikir, itu diterima oleh Allah. Diterima atau tidaknya ibadah kita itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Cuma Allah memberi indikasi. Ada indikatornya tuh. Orang yang melakukan ibadah diterima atau tidak ibadah itu ada indikator. Apa indikatornya? Kalau setelah ibadah itu dia melakukan ibadah lain, ibadah kedua ini menjadi indikator tanda ibadah tadi itu diterima oleh Allah. Tapi kalau setelah melakukan ibadah lalu langsung diikuti oleh perbuatan dosa ini tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah. Tidak diterima. Man amila hasanah thumma atbaha bil hasan fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalih ba'dahu. Kalau orang melakukan satu ibadah kebaikan seperti zikir, mengamalkan sunnah dan seterusnya. Lalu setelah kebaikan itu dia ikuti dengan kebaikan kedua, baik jenisnya sama ataupun jenisnya berbeda. Seperti setelah sholat fardu, ikuti oleh sholat sunat. Atau ikuti oleh baca Quran. Atau ikuti oleh infak dan sedekah. Dan seterusnya. Maka kebaikan kedua ini menjadi tanda kebaikan pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah beri taufik, hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Tapi sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadzalika alamatur raddi hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah, kebaikan, lalu diikuti oleh dosa, maka perbuatan dosa ini tanda bahwa ibadah tadi ditolak oleh Allah. Nah, orang sudah banyak berzikir, baca Quran, ngaji, mengamalkan sunnah. Setelah itu buka situs porno. Dosa enggak? Dosa. Perbuatan dosa ini mengindikasikan ibadah tadi ditolak oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang setelah salat lalu berbuat keji dan munkar, salatnya ditolak oleh Allah SWT. Perbuatan keji dan munkar yang dilakukan oleh seseorang setelah salat mengindikasikan salat tadi ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Mungkin dia pertama tidak ikhlas atau mungkin tidak mutaba'ah atau tidak kedua-duanya. Ikhlas tidak, mutaba'ah tidak. Ya makanya
ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.